Syifa Maisaro. Hadir. Dita Lutfia. Hadir. Muhammad Fadar. Hadir. Muhammad Fadil. Hadir, Pak. Muhammad Kian Sailal. Hadir, Pak. Muhammad Kois Al Hidayat. Tidak, Pak. Oh, tidak hadir. Kenapa? Baru mandi, Pak. Baru mandi, Pak. Muhammad Saukil Mansur. Hadir, Pak. Yang akan dipimpin oleh salah seorang siswa, yaitu Fadar. 1, 2, 3. Jangan kita datang ke sekolah cuma datang dulu dengan diam, jajan, pulang. Tidak ada didapat apa-apa, nol besar. Jadi kalau mau dapat ilmunya, datang ke sekolah dengan betul-betul belajar menuntut ilmu supaya kita kembali dengan membawa sejuta informasi. Ya, hari ini kita akan belajar tentang mari melaksanakan sholat. Nah, di sini ada gambar orang yang sedang sholat. Sholat apa kira-kira? Berjamaah. Bagus. Nah, teman-teman, tahukah kamu bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Hikmah apa yang kita peroleh jika kita sholat? Nah, pada pembelajaran kali ini, keutamaan sholat, makna bacaan sholat, dan perilaku-perilaku yang mencerminkan pemahaman dan pelaksanakan ibadah sholat. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kemurahannya sehingga kita bisa mengambil hikmah sholat tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Ya, bagian A adalah keutamaan sholat. Keutamaan sholat. Saya mau tanya, kenapa kita harus melaksanakan sholat? Supaya menghindar dari siksaan neraka. Supaya menghindar dari mungkar dan nakir. Supaya menghindar dari godaan setan. Apalagi? Supaya terhindar dari gagal. Iya. Jadi, kenapa kita dianjurkan sholat? Karena sholat adalah tiangnya agama. Bagus, tiangnya agama.
Dan yang pertama kali diperiksa di dalam kubur yaitu amalan sholat 5 waktu. Bukan haji, bukan sedekah, bukan kebaikan kita. Tapi yang pertama kali dihisab atau diperiksa adalah amalan sholat kita di dalam kubur. Sama bertanya, tadi subuh adakah yang sudah melaksanakan sholat subuh tadi? Saya. Yang lain kenapa tidak angkat tangan? Berarti tidak sholat subuh. Nauzubillahi min zalik. Sungguh mereka tidak diberi hidayah atau petunjuk untuk bangun melaksanakan sholat. Maka dari itu saya minta kepada anak-anakku semuanya tanpa terkecuali, sholatlah tepat waktu. Tunaikanlah sholat sesibuk apapun. Paham? Apa lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya coba. Saya, Pak. Pak, tidak ada untuk ular lain yang mau cabik-cabik, Pak. Alah. Ular lain Alah, Pak. Malaikat. banyak sekali, itu baru di alam kubur. Baru di alam kubur kita dicabik-cabik oleh ular besar. Belum pakai dikasih masuk di dalam neraka. Kalau di dalam neraka maki, tidak hanya ular yang mencabik-cabik, seluruh binatang buas akan hadir di depan kita mencabik-cabik. Semua binatang buas. Bukan saja binatang buas, tapi terkadang dari sesama manusia kita sendiri yang saling memukul. Saya mau mati, sorry, Pak. Oke. Saya, Pak. Kenapa, Pak, kalau balap liar, tiba itu namanya dosa, Pak? Kenapa kita dilarang untuk balapan motor? Supaya nyawa kita tidak melayang begitu saja. Mau nyawamu melayang? Tidak, Pak. Karena kalau jatuh ki Pak, meninggal dunia. Betul. Ya, siapa lagi? Saya lagi, Pak. Ada, Pak. Kalau banyak ada juga saya, Pak. Misalnya 200, Pak, baru ada terjadian Pak kebaikan, Pak. Masih masuk tidak ke dalam kubur. Iya, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan atau sebanyak apapun pahala atau perbuatan baik yang pernah kita lakukan, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun dosa kita hanya sekecil biji jagung, ya, sekecil biji jagung akan diperlihatkan balasannya. Kalaupun sepotong ini jari saya, dosa yang kebaikan yang kita lakukan akan juga diperlihatkan balasannya. Baru selesai itu, Pak. Lewati itu jembatan. Ini Mama itu ada, Pak. Pada surah Al-Zalzal apa itu, Pak? Surah Al-Zalzal Iya, Pak. artinya Pamaya pamaya mal miskola. sekolah sama yang Apa artinya? ya kemudian balasannya sendiri. Iya, dia akan melihat langsung dengan kepala matanya sendiri atas perbuatan yang dia kerjakan. Pamaya dan dia akan melihat balasan baiknya. Iya. Pokoknya semua amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia akan mendapatkan balasannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasannya, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ini sudah ada dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Surah apa? Al-Baqarah. Iya, Surah Al-Baqarah ayat 2. Baik. Jadi begitu besarnya tuntunan atau perintah sholat 5
5 waktu. Oke. Kemudian makna bacaan sholat. Jadi dalam sholat tidak kita hanya mengucapkan bacaannya saja, tapi juga harus memaknai artinya. Mengetahui artinya. Supaya apa yang dibaca bisa tembus masuk ke dalam hati jiwa raga manusia. Bisa juga sampai ke arasnya Allah. Maksudnya sampai terkiring kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena sholat adalah ibadah dengan cara menghadap kepada Allah secara langsung. Ketika menghadap, itulah kita membaca bacaan sholat. Yang pertama itu adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, pasti tahu semua tuh bacaannya. Allahu Akbar kabiran. Setelah takbir baca Al-Fatihah. Kemudian ruku ya, rokok kinaum. Kemudian sesudah itu doa saat itidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian sujud, doa duduk di antara 2 sujud dan tahiyat sampai selesai. Mengucapkan salam. Setelah salam baca doa. Bagus.